Alright, so good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so I'm glad to see you here in today's learning di mata kuliah kita, mata kuliah Integrated Skills, yang mana anakku sekalian, ini adalah pertemuan pertama. This is the first meeting, ya, pertemuan kita di mata kuliah Integrated Skills. Dan mungkin juga di kelas kalian, this is the first time we meet, ya, ini pertama kali kita bertemu. Karena di semester kemarin ya saya hanya menghandle seniornya kalian. Nah, jadi mungkin ini pertama kalinya kita bertatap muka ya melalui virtual dalam mata kuliah Integrated Skills. Nah, di mata kuliah ini anakku sekalian kita akan adakan dulu lecturing contract atau kontrak perkuliahan, apa-apa yang perlu anakku pahami ya terkait mata kuliah Integrated Skills dan bagaimana metode penilaian kita dalam mata kuliah ini. Nah, tetapi sebelumnya izinkan perkenalkan dulu saya Rahmatullah Syarifuddin yang insya Allah akan menghandle kalian sampai pertemuan 16 ya, sampai berakhir mata kuliah ini Integrated Skills. Dan khusus hari ini kita adakan perkuliahan asinkronus online ya, karena berhubung ada kegiatan pelatihan yang bertepatan. Jadi insya Allah pekan ke depan kalau masih diizinkan online, kita langsung bertatap muka secara online melalui sinkronus. Tapi untuk hari ini, special for today, kita laksanakan perkuliahannya secara asinkronus. Nah, untuk mata kuliah Integrated Skills sendiri, dan aku sekalian, kita akan terapkan aturan-aturan perkuliahan ketika kita melaksanakan perkuliahan online. Yang pertama, you need to attend the class earlier, ya. Kalian harus hadir di kelas tepat waktu. Jadi kalau perkuliahan kita dimulai pukul 9, ya, kalian sudah harus hadir di Zoom meeting itu pada pukul paling lambat ya 8.45. Ya, kalau bisa 8.45 atau 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung ya. Berarti kalau jam 9 kita mulai perkuliahan, anakku sekalian, you need to attend the class 8 ya, past 55 ya. Jadi harus jam 5 lewat 55 itu sudah harus hadir di kelas. Ya, standby ya untuk mengikuti perkuliahan. And then kalau kelas kita berlangsung secara online, maka anakku wajib activate the video ya. Kalian harus menyalakan atau mengaktifkan videonya. Ini salah satu bentuk komitmen di kelas perkuliahan saya. Jika mahasiswa serius mengikuti kelas perkuliahan saya, berarti harus serius juga dalam memberikan engagement ya. Salah satu bentuk engagementnya adalah activate the video untuk memberikan kesan serius dalam menjalani perkuliahan. And the third rules, aturan ketiga yang saya terapkan dalam perkuliahan saya, everyone ya should involve in the learning process. Nah, harus bisa terlibat dalam proses pembelajaran. You need to involve in the learning process. Kalian harus terlibat dalam proses pembelajaran. Entah nanti itu sifatnya bertanya atau memberikan saran atau memberikan masukan-masukan ya terkait pembelajaran yang kita laksanakan. So you need to involve in the learning process ya, karena salah satu penilaian yang saya terapkan di kelas adalah bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang ketiga. Dan the last rules, ya, aturan terakhir yang saya terapkan dalam kelas perkuliahan saya, anakku sekalian, kalian wajib ya menjaga kondisi pembelajaran agar tetap kondusif. So you need to create a conducive learning selama proses pembelajaran. Baik itu kita belajar secara online, sinkronus maupun asinkronus, ya, maupun secara tatap muka atau luring, luar jaringan, ya, seperti itu. Jadi harus tetap menjaga bahwa proses pembelajaran kita berlangsung secara kondusif. Kenapa? Karena dengan create a conducive learning, anakku sekalian, materi-materi yang disampaikan oleh dosen, ya, materi-materi yang kita jelaskan itu akan lebih mudah dimengerti oleh teman-temannya. So your friend will be easier to understand the material if
kalian mematuhi aturan-aturan yang kami terapkan. Salah satunya tadi yakni menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, tidak ribut, ya. Tidak ketika kita belajar secara online tidak ada lagi yang mengaktifkan mikrofon tanpa seizin dari dosen. Semuanya serius dalam mengikuti perkuliahan. Seperti itu. Nah, itu aturan-aturan di perkuliahan kita untuk kelas integrated skills. Kemudian anakku sekalian, karena this is the first meeting ya, mungkin ini juga adalah pertemuan kita yang pertama ya dengan saya. Maka nanti karena ini sifatnya asinkronus, di akhir pembelajaran, at the end of the learning process, kalian akan memperkenalkan diri kalian dengan mengisi lembar Google Form ya, lembar refleksi. Di sana silakan perkenalkan dirinya sesuai dengan arahan yang sudah saya terapkan. Silakan diketik, perkenalkan dirinya. Kalau perlu jangan lebih dari 100 kata ya, supaya saya juga bisa kenal siapa-siapa yang berpartisipasi di dalam kelas saya. Nah, kalau saya tadi sudah memperkenalkan diri, nama saya Rahmatullah Syarifuddin, berasal dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. And this semester I'll handle the class integrated skills ya. Untuk kelas A sampai kelas I itu saya akan handle untuk mata kuliah integrated skills. Nah, seperti itu. Ini untuk sesi pengenalan ya. Jadi silahkan nanti diperkenalkan dirinya melalui lembar Google Form yang sudah saya berikan linknya, diisi ya. Perkenalkan, ya, just simple ya. My name is misalnya Rahmatullah and I come from Majene, for example. I live on, ya silahkan diketik alamatnya di mana ya. Kalau bisa asal ya sekolahnya dulu, waktu sebelum masuk di Universitas Sulawesi Barat boleh ya, seperti itu. Supaya lebih akrab ya, supaya saya bisa mengenal mahasiswa dan mahasiswi saya yang terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, untuk metode pembelajaran kita, anakku sekalian, dalam mata kuliah Integrated Skills, saya menerapkan ya, hybrid learning ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kendala-kendala ya dalam proses pembelajaran, boleh jadi kita melaksanakan perkuliahan itu secara hybrid ya, seperti itu. Tetap ada ya, walaupun juga ada online ya, tetapi kita akan padukan jikalau misalnya ada hal yang urgent yang harus saya jelaskan secara tatap muka, maka kita lakukan secara tatap muka. Nah, tetapi kalau itu masih bisa dihandle secara online, kita laksanakan pembelajaran secara online. Oleh karena itu saya berikan di sini learning methodnya adalah hybrid learning. Kemudian dalam mata kuliah integrated skills tentu ada teori-teori akan kita bahas sebelum kita praktek, dan teori ini sifatnya lecture ya, atau metodenya akan saya materinya akan saya sampaikan sendiri ya. Kemudian nanti tugas kalian adalah practice. Nah, kalian nanti ada practice, ada individual assignment, tugas yang sifatnya dikerjakan secara individu atau masing-masing ya, atau perorangan. Kemudian nanti ada group assignment atau tugas berkelompok. Nah, ini wajib dikerjakan karena merupakan salah satu indikator penilaian saya di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kemudian, ini yang paling penting yang kalian ketahui dalam kelas integrated skills, ada yang dikatakan learning assessment atau penilaian pembelajaran. Dan seluruh mata kuliah itu memiliki learning assessment. Di kelas saya, anak-anakku sekalian, untuk memperoleh nilai yang sangat baik, ya, nilai yang baik maupun sampai sangat baik, maka sangat mudah. Silahkan mengikuti aturan-aturan yang sudah saya tetapkan di dalam kelas. Misalnya, untuk kehadiran, ya, bobot penilaiannya itu adalah 10%. Jadi kalau misalnya dari range 1 sampai 100, kalau kalian kehadirannya full 16 pertemuan, berarti kalian sudah save ya nilai 10 dari saya. Nah, kemudian attitude atau sikap ya, selagi tidak ada pelanggaran ya yang berat, maka nilainya juga itu bisa maksimal ya. Atau paling tidak 90. Ya, jadi kalau kalian sudah tadi kehadirannya 100% dapat 10, kemudian sikapnya dapat 99, itu sudah dapat poin 19. Nah, kemudian assignment. Tugas-tugasnya dikumpulkan, baik tugas individu dan tugas kelompok ya, individual assignment and group assignment. If you collect ya all your assignment, kalau kalian mengumpulkan tugas, submit the assignment ya, mengumpulkan tetapi juga harus benar. Nah, tidak hanya
asal submit, tetapi juga harus di cross check apakah tugas ini sudah sesuai dengan arahan dan instruksi dari Bapak, seperti itu. Nah, kalau tugasnya bisa dapat poin 100 misalnya, nah kalian sudah bisa save poin 20. Jadi kalau tadi 20 tambah 10, 30, tambah 9 berarti 39. Atau kita lebih mudah saja ya, misalnya kehadirannya 100% dapat 10, attitude sikap dapat 10, assignment ya memperoleh nilai 20, berarti kalian sudah mengantongi nilai 40. Nah sekarang involvement dan engagement ini sangat penting anak-anakku sekalian. Ya, karena involvement, keterlibatan dan engagement ya dalam kelas itu juga memiliki peran penilaian dalam mata kuliah saya yakni berbobot 10%. Jadi kalau kalian sangat aktif di kelas, kemudian tugas-tugasnya bagus, attitude-nya bagus, kehadirannya juga sangat bagus, berarti kalian sudah mengantongi nilai 50 dari mata kuliah Integrated Skills. Nah, bagaimana yang 50 yang lainnya untuk dilengkapi? Kalian wajib mengikuti ujian, mid-test dan final exam. Mid-test berbobot 25%, final exam-nya juga 25%. Kalau dapat 100, berarti ini semua sudah memegang bobot 50. 25 mid-test dan final exam 25. Jadi kalau kita totalkan berarti dapat 100, ya, dapat nilai A. Nah, berarti anak-anakku sekalian, dan tidak mungkin juga kita bisa maksimal dari setiap poin ini. Oleh karena itu, jika kalian merasa kalian kurang dalam hal involvement dan engagement, keterlibatan di dalam kelas misalnya, ya, atau assignment-nya mungkin kurang memuaskan menurut kalian, silahkan dimaksimalkan dari segi indikator-indikator penilaian yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, di mata kuliah kita Integrated Skills, penilaian-penilaian ini yang akan saya terapkan dalam kelas. Silahkan di-screenshot ya, diingat baik-baik agar kalian ketika mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti perkuliahan dari saya, ya, kalian bisa target nilai seperti apa yang kalian inginkan dalam kelas, ya. Tapi ingat, disertai dengan kepatuhan, kegigihan, juga usaha-usaha yang dilakukan oleh anakku sekalian. Itu terkait assessment, penilaian. Nah, sekarang kita kenal dulu nih terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke materi inti pada pekan depan, perlu mungkin saya berikan gambaran apa sih sebenarnya itu mata kuliah Integrated Skills dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa itu Integrated Skills? Skill-skill terintegrasi. Kita kan sudah punya mata kuliah listening, kita sudah punya mata kuliah speaking, kita sudah punya mata kuliah reading, terlebih kita juga sudah punya mata kuliah writing. So why should integrated skills? Mengapa sih ada integrated skills? Nah, baik anakku sekalian, sebelum kita menjawab ya kenapa sih integrated skills itu mesti ada, kita pahami dulu apa itu sebenarnya ya integrated skills. Alright. So wait. Baik, anakku sekalian, sepertinya ini ada masalah ya. Baik, untuk mata kuliah Integrated Skills, anakku sekalian perlu anakku pahami bahwasannya mata kuliah Integrated Skills merupakan mata kuliah yang memberikan kita ya gambaran ya memacu kemampuan anak-anakku sekalian untuk ya bisa mengaitkan dan menguasai setiap skill-skill yang ada dalam ilmu kebahasaan bahasa Inggris itu sendiri. Kalau kita merujuk pada skill-skill yang ada dalam bahasa Inggris, maka yang pertama itu adalah listening, ya. Kemudian yang kedua ada speaking, kemudian yang ketiga ada ya reading dan terakhir ada writing. Nah, keempat skill ini anakku sekalian akan kita pelajari dalam mata kuliah Integrated Skills. Nah, keempat skill ini kita akan pelajari dalam mata kuliah Integrated Skills, ya, yang mana sebelum kita membahas tentang Integrated Skills itu, maka kita akan ulas sedikit teori-teori ya belajar dalam bahasa Inggris untuk
ya, menunjang anakku sekalian dalam praktik dalam integrated skills nanti. Nah, jadi sebelum praktek, ya, kita akan bahas beberapa materi di setiap pertemuan. Misalnya, kita akan bahas pengenalan terkait penggunaan to be, ya, kemudian apa itu subjek, apa pronoun, apa sih itu possessive adjective, apa itu noun, verb, dan adverb. Dan mungkin materi-materi yang ada di layar ini sudah tidak asing bagi kalian karena sudah kalian temukan di semester awal ya, in the first semester and the second semester. Tapi ini sifatnya hanya pengulangan saja ya, mengingatkan kembali terkait materi-materi tersebut. Nah, sampai 12 materi ya untuk memperkuat anak-anakku dalam latihan-latihan integrated skills nanti. Jadi di mata kuliah integrated skills, nanti kalian akan mempraktekkan 4 skill. Ya, yang pertama langsung listening, kemudian speaking, reading, dan terakhir adalah writing. Dengan apa? Dengan materi-materi topik-topik yang akan saya berikan. Tetapi sebelum mempraktekkan hal tersebut, nanti kalian akan diperhadapkan oleh materi-materi penunjang ya, seperti yang kalian lihat di layar ya, preposition, ada simple present tense di pertemuan kelima, ada simple past tense dan past continuous tense di pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-12 ada passive voice. Nah, ini merupakan materi-materi penunjang untuk anak-anakku akan ya dapatkan sebelum praktek integrated skills. Nah, kemudian pada saat nanti Pak, integrated skills prakteknya seperti apa? Nah, integrated skills prakteknya nanti seperti yang saya katakan tadi bahwa kalian akan mempraktekkan ya 4 skill ya terintegrasi. Nah, yang pertama dengan memperhatikan tema-tema yang akan kita bahas. Akan ada 13 tema anakku sekalian yang akan kita bahas, yaitu bagaimana sih kita memberikan greetings atau sapaan, bagaimana ketika kita parting atau melakukan perpisahan kepada teman, memperkenalkan diri, dan seterusnya sampai how to express hobbies and interest. Nah, ke-13 topik ini akan kita bahas dengan mengintegrasikan 4 skill. Jadi simulasinya nanti ketika kita belajar pekan depan, kalian akan diperdengarkan atau bahkan menyimak sebuah video terkait greetings. Kalian simak, kalian dengarkan, kemudian kalian akan mempraktekkan dialog tersebut dengan speaking tentunya. Kemudian nanti kalian akan membaca sebuah dialog yang hampir mirip dengan tema greetings. Nah, kemudian yang terakhir kalian akan membuat dialog tersendiri ya dengan mempraktekkan skill writing. Nah, jadi ada 4 skill yang akan terintegrasi dalam mata kuliah integrated skills. Namanya juga integrated skills, skill-skill yang terintegrasi. Oleh karena itu, dalam setiap tema-tema atau topik-topik yang sudah saya berikan di sini, kalian akan eh, mempraktekannya, ya, tentunya dengan arahan-arahan yang akan saya berikan seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ya setelah mata kuliah ini saya akan berikan link untuk kalian ya mengisi lembar refleksi. Kalian bisa lihat di layar ini. Anyone can see? Ya, bisa dilihat di layar yang saya paparkan. Di layar kalian akan mengisi reflection on learning in the integrated skills class ya, di mana silahkan diisi full name-nya atau nama lengkap. Kemudian silahkan dipilih kelas apa, kelas A, B, C, D, or E. Kemudian isikan NIM-nya. Seperti yang saya katakan tadi, because this is the first meeting, ya, because this is the first meeting, so you need to introduce yourself. Tidak lebih dari 100 kata, ya, silahkan diisi di sini. Dalam bahasa Inggris tentunya, of course. And then, ya, kalian harus jelaskan what is integrated English skills. Apa sih sebenarnya itu mata kuliah integrated English skills? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya mata kuliah integrated English skills adalah mata kuliah yang membekali kita ya materi-materi agar kita bisa menguasai 4 skill ya secara terintegrasi. Ya mulai dari listening, kemudian masuk speaking, kemudian reading dan writing.
Nah, mata kuliah ini membekali kita agar mampu menguasai tidak hanya satu skill, tetapi mampu membuat keterkaitan ya, atau bisa memaksimalkan ya, skill-skill yang kita miliki, ya. Karena setiap orang memiliki bakat skill yang bisa untuk kemudian dikembangkan. Oleh karena itu, mata kuliah ini provides us, menyediakan kita kesempatan untuk mengembangkan skill-skill kita. Nah, kemudian, what materials will be learned? Apa materi yang akan dipelajari? Tadi ada di slide yang saya berikan, silahkan diisi. Kemudian, topik-topik apa yang akan didiskusikan. Nah, silahkan diisi lembar refleksi pada mata kuliah Integrated Skills. Setelah mengisi lembar refleksi, silahkan dikirimkan. Ya, saya beri waktu batas untuk submit the reflection on the learning itu sampai pukul 23.59 atau pukul 24.00 ya. Jadi satu hari full kalian punya kesempatan untuk menjawab refleksi atau mengisi lembar refleksi di Google Form yang sudah saya bagikan linknya. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup itu perkuliahan kita pada pagi hari ini, perkuliahan asinkronus. Setelah saya mengakhiri perkuliahan ini, kalian sudah boleh mengisi lembar refleksi yang saya berikan di link yang sudah saya berikan ke ketuan tingkatnya masing-masing. Thank you so much for attending this class. I close the class ya, by saying thank you so much for joining. I'll see you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.